Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Saya Iqman Abirja akan mengawal Anda dalam mata kuliah Masyarakat dan Teknologi KPM 237 dengan topik kali ini adalah difusi teknologi. Saya akan mengawal dua sub pokok bahasan di mata kuliah ini, yaitu pokok bahasan 6 dan 7 yang akan kita laksanakan minggu ini dan minggu depan. Mengawali mata kuliah ini, bisa saya sampaikan bahwa teknologi itu tidak berguna ya, atau dianggap tidak ada jika tidak pernah digunakan. Ini kelihatannya sebuah statement yang agak mengejutkan, tetapi ini penting untuk mengingatkan kita bahwa teknologi yang tidak pernah keluar dari laboratorium atau tidak pernah keluar dari rumah si penemunya bisa dianggap sebuah teknologi yang tidak ada. Dua mata kuliah terdahulu oleh Bu Ratri membahas bagaimana teknologi itu muncul. Maka tugas kuliah kali ini adalah menggambarkan atau menjelaskan bagaimana teknologi itu diadopsi oleh individu dan organisasi. Mereka inilah yang sebenarnya menggunakan dalam keseharian. Nah, perhatian kita dalam kuliah ini adalah bagaimana teknologi itu terdifusi, yakni bagaimana proses atau melalui apa teknologi itu menyebar dari sumber awal ke rumah-rumah, pabrik, kantor, dan sebagainya. Nanti kita mulai membahas difusi teknologi dari suatu negara ke negara lain. Pada bagian kedua, kita akan geser fokus kita ke arah bahasan yang lebih sempit, yaitu bagaimana kita melihat proses difusi teknologi di level individu atau di level organisasi bisnis. Sebagai warga satu negara, sangat mudah dipahami bahwa ada kecenderungan untuk mempercayai bahwa kemajuan dalam teknologi itu kebanyakan merupakan hasil karya warga kita sendiri. Pada kenyataannya bisa sangat berbeda, ya. Meskipun memang kemampuan penduduk asli atau warga negara asli itu memang besar dalam kemajuan sebuah teknologi suatu negara, namun pada kenyataannya tidak ada sebuah negara yang begitu maju itu hidup dari kondisi yang terisolasi dari negara yang lain. Kemajuan teknologi itu selalu memerlukan masukan dari negara lain, baik berupa gagasan, alat-alat, material dari tempat lain yang digabungkan dengan kemampuan untuk menggunakan hal-hal tersebut. Anda bayangkan tahun 1500, barangkali Anda terpikir kalau penguasa teknologi itu adalah Jerman, Inggris, atau Perancis. Anda salah besar. Saat itu penguasa teknologi adalah Cina. Teknologi Cina sudah mampu membuat kompas, jembatan lengkung, alat pemintal, deteksi gempa bumi, terus membuat percetakan, kemudian mesiu, dan sebagainya. Namun hanya dalam 2 abad, kemampuan Cina ini menguap begitu saja. Sementara negara-negara Eropa, kemampuan teknologinya maju luar biasa. Padahal sebagian besar teknologi yang dikembangkan di Eropa itu berasal dari Cina. Misalnya saja percetakan. Percetakan itu menyebabkan orang-orang Eropa mampu menyebarkan gagasan-gagasan yang baru. Dan itu dikembangkan oleh orang Cina. Demikian juga mesiu. Mesiu di Cina hanya dipakai untuk mungkin bom, mungkin buat bikin kembang api, dan sebagainya. Nggak terlalu besar penggunaannya. Nah, mesiu oleh orang Eropa digunakan sebagai dikembangkan ya, dan menjadi sebuah senjata mematikan dalam bentuk senapan. Dan dengan senapan inilah mereka menguasai dunia berakhirnya. Jadi kemajuan bangsa-bangsa Eropa itu bukan dikarenakan oleh teknologi mereka sendiri, tapi kemampuan mereka menyerap teknologi dari luar. Sanggurdi misalkan, yang banyak dipakai untuk pengendara kuda, itu
diketahui berasal dari Persia. Tapi kalau tulis jauh mungkin juga berasal dari Cina. Nah, dengan demikian bisa kita telusuri bahwa kemajuan bangsa-bangsa Eropa itu adalah kemauan untuk mengambil teknologi dari sumber-sumber manapun dan menggunakan serta mengembangkannya. Sementara itu, Cina pada saat yang bersamaan semakin tertutup dari investasi luar. Jadi, Cina saat itu melihat dunia luar bukan dunia cukup menarik, dan itu membuat Cina semakin ketinggalan secara teknologi. Berbeda dengan orang Cina, maka Jepang setelah restorasi Meiji sangat aktif mengambil atau menggunakan teknologi Barat. Meskipun kadang-kadang dia hanya copy and paste saja dari Barat. Yang Asia kadang-kadang sangat lucu, tidak bisa digunakan sama sekali. Pada masa awal industrialisasi di Amerika Serikat, hal yang sama juga terjadi. Jadi saat itu ada imigran dari Inggris yang membawa teknologi pengolahan tekstil. Demikian juga kemajuan Amerika dalam hal otomotif, radio, mesin jet, compact disc, dan mungkin juga internet. Semuanya berakar pada invensi-invensi teman-teman yang dilakukan oleh negara lain. Demikian juga banyak teknologi yang digunakan di Amerika itu produk dari imigran. Misalnya saja plastik yang pertama kali produksi itu dibuat oleh imigran dari Belgia, ya, yang kemudian dikasih nama Bakelite karena orang ini bernama Leo Baekeland. Pola-pola seperti ini berlangsung hingga saat ini. Bahkan CEO misalkan Sergey Brin dari Google atau Pierre Omidyar dari eBay semuanya bukan asli orang Amerika. Untuk saat sekarang transfer teknologi itu juga bisa terjadi melalui perusahaan. Jadi ada banyak perusahaan negara maju memindahkan proses produksinya di negara berkembang. Namun model seperti ini biasanya akan menjadi enclave sebuah negara yang teknologinya tidak menetes atau tidak mengalir ke negara asal. Salah satu perkembangan menarik saat ini adalah tuduhan dari Presiden Trump bahwa China melakukan pencurian teknologi dari USA. Namun demikian, terlepas dari apapun tuduhannya, menjadi seorang peniru itu juga bukan hal yang mudah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa di awal-awal perkembangan teknologi di Eropa, mereka juga banyak meniru dan menggunakan dan mengembangkan teknologi dari Cina. Lalu semasa perkembangan Jepang di tahun 40-an, 50-an, mereka juga sangat terkenal dengan meniru produk-produk dari Amerika. Dan saat itu produk Jepang dikenal produk yang bermutu rendah. Mereka ada proses untuk belajar sehingga sekarang produk Jepang dikenal sebagai produk yang berkualitas baik. Lalu ada Korea, sama juga. Dan sekarang yang sedang tren adalah Cina. Cina disebut menyontek atau bahkan meniru atau mencuri teknologi dari negara-negara lain. Itu tuduhan negara-negara yang merasa teknologinya dicuri. Namun demikian perlu disadari bahwa menjadi peniru atau pengkopi pun itu bukan hal yang mudah. Ya, ada satu contoh di bukunya Volpi itu bahwa Cina pernah meniru pesawat Boeing 707. Jadi desainnya hampir sama, sanggalannya hampir sama, dan teknologinya juga hampir sama. Ternyata pesawat Y-10 itu tidak pernah diproduksi atau bahkan tidak pernah bisa terbang. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena pada dasarnya teknologi itu atau mengkopi sebuah teknologi itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Jadi kita sudah sampaikan di buka tadi bahwa teknologi itu pada dasarnya adalah sebuah sistem. Jadi kalau ada satu saja dari sistem itu yang hilang, maka teknologi itu tidak akan bisa berjalan. Ya. Jadi kalaupun mau ada teknologi transfer, itu memerlukan beragam prasyarat. Jadi bukan mudah. Jadi perlu ada hal-hal di dalam negeri sendiri yang memang mendukung terjadinya teknologi transfer. Dalam beberapa kasus memang ada lompatan katak. Jadi mereka satu negara mampu melompat teknologinya, tapi ini sangat jarang.
Salah satu contohnya adalah lompatan teknologi dari telepon kabel ke telepon seluler. Tapi ini suatu yang sangat jarang terjadi. Poinnya adalah menggunakan teknologi atau teknologi dari luar memerlukan keahlian di dalam negeri. Ya. Jadi sangat esensial bahwa manajer, engineer, teknisi di suatu negara itu, ya, atau negara yang ingin menggunakan teknologi dari negara lain, itu sudah siap. Dengan demikian ada dua aspek, bahwa teknologinya itu cocok dengan negara yang bersangkutan, dan negara itu sendiri, orang-orangnya sebenarnya juga sudah siap. Sebagaimana disebutkan oleh Vernon Ratten, bahwa kemampuan untuk memilih, meminjam, dan mengadaptasi pengetahuan ilmiah dan teknologi memerlukan kapasitas sebesar kapasitas yang diperlukan untuk melakukan invensi teknologi. Pada banyak kasus, proses difusi kadang menghasilkan teknologi yang sama sekali berbeda dengan teknologi yang semula diadopsi. Contoh paling mudah adalah adopsi mesiu dari Cina ke Eropa. Awalnya di Cina, mesiu itu digunakan sebagai obat, dan kadang setelah ratusan tahun percobaan digunakan dalam kembang api, kadang-kadang pada penggunaan militer untuk roket, bom, dan ranjau. Nah, di akhir abad ke-13, Cina menggunakan mesiu ini untuk menembakkan proyektil, tapi perkembangannya sampai di situ. Beberapa dekade kemudian, Eropa menggunakan mesiu itu dan mengembangkannya menjadi peralatan persenjataan. Dan mereka mengembangkan mesiu itu menjadi sedemikian kuat daya rusaknya, dan karena itu Eropa kemudian mengubah sejarah. Ya, karena mereka kemudian melakukan penjelajahan kemana-mana, menaklukkan kemana-mana, dan menjadi negara yang imperialis. Mereka melakukan kolonisasi kemana-mana, termasuk Indonesia yang kemudian dikoloni oleh Belanda. Pada beberapa kasus, perubahan itu tidak demikian dramatis. Kadang dia hanya perubahan kecil. Kalau Anda lihat itu semacam fine tuning. Jadi kalau Anda menggunakan radio, mencari gelombang, mereka hanya menggeser-geser sedikit gelombangnya. Pada abad ke-19, pengusaha Jepang itu mengimpor mesin pemintal dari Eropa. Nah, mesin pemintal ini didesain untuk mengolah benang-benang yang panjang, dan ini harganya mahal produknya. Jepang tidak perlu mengolah benang-benang yang panjang, karena saat itu Jepang masih sangat miskin. Akhirnya yang terjadi adalah pengusaha Jepang itu memodifikasi peralatan pemintal dengan memasukkan kombinasi benang panjang dan benang pendek, sehingga harganya lebih murah dan cocok untuk pasar di Jepang. Perkembangan awal industri baja atau industri besi dan baja di Jepang memberikan ilustrasi bagaimana adopsi teknologi yang sukses itu memerlukan banyak adaptasi yang perlu dilakukan oleh teknisi dan pekerja lokal. Jadi meskipun Jepang sudah memiliki teknologi untuk mengolah besi dan baja menjadi baja berkualitas bagus yang dicerminkan dengan kemampuan mereka membuat samurai, tapi itu hanya dilakukan pada skala kecil, skala tukang pandai besi. Jepang saat itu tidak memiliki kemampuan untuk membangun pabrik pengolahan baja. Teknologi itu hanya ada di Eropa pada saat itu. Tahun 1850-an, orang Jepang berusaha memproduksi kanon menggunakan metode yang ditulis oleh orang Belanda. Jadi mereka menggunakan buku bahasa Belanda tentang panduan membuat kanon. Meskipun demikian, mereka tetap kesulitan, dan selama 20 tahun mereka berusaha membuat kanon, hanya mampu membuat sebanyak 200 buah. Artinya dalam satu tahun mereka hanya mampu membuat 10 buah kanon, atau dalam sebulan hanya mampu membuat kurang dari satu kanon. Tidak putus asa, 30 tahun kemudian sejak pertama kali mereka mencoba, yaitu tahun 1880, Jepang mengundang atau mengontrak konsultan dari Eropa. Dan ternyata gagal juga. Ternyata ahli dari Eropa ini tidak memperhitungkan karakteristik batu bara dan biji besi asli Jepang.
Setelah melalui berbagai percobaan dan usaha, akhirnya Jepang berhasil membuat baja setelah 12 kemudian, setelah engineer Jepang dan salah satu muridnya membuka sebuah blast furnace dan memecahkan masalah pada penggunaan biji besi dan batu bara lokal. Kisah ini menggambarkan bahwa kesuksesan Jepang di abad ke-19 dalam upaya membangun sebuah industri besi dan baja modern merupakan hasil dari mengimpor peralatan dari luar negeri, mengimpor teknik-teknik dari luar negeri, mengimpor expertise atau keahlian dari luar negeri, sambil pada saat yang bersamaan membangun dan menggunakan kemampuan lokal. Ya. Jadi ada gabungan dari teknik luar negeri dan pengembangan kapasitas dari orang-orang Jepang itu sendiri. Dengan demikian kita tidak perlu mempertentangkan teknologi impor atau kemampuan lokal, tapi bagaimana mampu mengkombinasikan keduanya untuk mencapai sukses. Sampai detik ini ada asumsi yang tidak terucapkan bahwa penggunaan teknologi dari negara maju ya dan negara-negara yang sudah advance teknologinya sangat esensial untuk modernisasi teknologi dan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Modifikasi terhadap teknologi itu mungkin diperlukan, tetapi basicnya adalah teknologi yang berasal dari negara maju. Namun demikian, asumsi ini bisa dengan mudah dibantah ya dengan memberi catatan bahwa negara-negara berkembang yang diberi transfer teknologi kondisinya berbeda dengan Jepang atau Amerika pada awal abad ke-19. Negara-negara berkembang saat ini kondisi ekonominya sangat jauh lebih parah, lebih miskin, dan kemampuan sumber dayanya juga lebih rendah. Ini akan menimbulkan masalah tentang operasionalitas dari teknologi itu jika langsung diterapkan di negara-negara sedang berkembang. Lebih dari itu, negara-negara berkembang itu lebih mementingkan menciptakan lapangan kerja dibanding mengembangkan teknologi yang maju. Lebih repot lagi, karena pada kenyataannya teknologi yang dikembangkan di negara-negara maju dirancang untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dan bukan untuk memaksimalkan penggunaannya. Berhubung tenaga kerja di negara-negara maju sangat mahal, maka negara itu berlomba-lomba untuk mencari teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Di sisi lain, negara maju sangat kelebihan tenaga kerja, banyak pengangguran, sehingga penggunaan teknologi maju di negara berkembang seringkali tidak kompatibel dengan kondisi di negara-negara sedang berkembang. Dengan demikian, teknologi yang berhasil di negara-negara maju barangkali akan menemukan kegagalan bila langsung diterapkan di negara-negara sedang berkembang, atau lebih parah lagi, hanya akan menimbulkan ketimpangan yang semakin meluas. Oleh karena itu muncul ada kritik bahwa yang diperlukan oleh negara-negara berkembang bukanlah teknologi maju, tetapi merupakan teknologi yang disebut sebagai teknologi alternatif, atau kadang disebut juga sebagai teknologi intermediate, atau teknologi antara, karena mereka berdiri di antara teknologi negara maju dengan teknologi di negara sedang berkembang. Nah, teknologi seperti ini diklaim mampu meningkatkan produksi, meningkatkan tenaga kerja, dan mengurangi distribusi ketimpangan. Tidak ada yang membantah bahwa teknologi seperti ini mungkin cocok dengan penduduk negara-negara sedang berkembang. Permasalahannya adalah pada pengembangan dan implementasinya. Kita ambil contoh tujuan yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Kalau memang ini tujuannya, maka menjadi masuk akal bila kita mengerjakan beberapa orang menggunakan sekop untuk memindahkan tanah dibanding kita menggunakan bulldozer. Tapi orang yang sinis barangkali akan mengatakan, kalau memang tujuannya seperti itu, kenapa nggak sekalian saja kita menyewa orang atau memindahkan tanah itu menggunakan sendok? Itu akan sangat besar tenaga yang akan digunakan. Nah, argumen absurd seperti ini tentu tidak bisa diterima karena kita pada akhirnya memerlukan adanya analisis manfaat dan biaya. Sampai sejauh mana kemudian ini bisa berlaku? Kalau kita menggunakan sendok untuk menggunakan tanah, itu akan jauh lebih mahal dibanding kita menggunakan
bulldozer. Problem lain adalah adopsi teknologi itu tidak semata-mata merupakan pertimbangan ekonomi, tapi kadang-kadang ada pertimbangan sosial, misalkan saja karena ada tekanan dari pihak atau orang-orang yang berkuasa di suatu negara tersebut. Terkadang para manajer di luar negeri ini sangat terpesona dengan teknologi dari negaranya. Ya, nah, contohnya ada studi di Indonesia bahwa ada sebenarnya teknologi antara yang bisa meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya, tetapi teknologi ini sering ditolak karena, dan lebih memilih teknologi yang maju dari negara asalnya. Lebih dari itu, pilihan teknologi kadang-kadang ditentukan oleh negara-negara donor. Kalau Anda melihat proyek-proyek yang didanai oleh perusahaan Jepang, maka Anda akan lihat bahwa seluruh peralatan-peralatan yang digunakan di proyek tersebut adalah diimpor dari negara Jepang itu sendiri. Perlu dicatat bahwa teknologi tepat guna itu bukanlah obat untuk kemiskinan dan keterbelakangan. Pada saat yang sama, teknologi transfer dari negara-negara maju ke negara berkembang kadang menimbulkan banyak masalah dan bukan membawa kebaikan. Nah, dengan demikian sebenarnya pilihan teknologi itu bukan sekedar masalah ekonomi atau politik, tapi isu lebih besar. Misalnya saja sekarang yang sedang muncul adalah masalah kelestarian lingkungan. Sehingga pada saat ini banyak teknologi dipilih karena kemampuannya untuk mengurangi polusi dan menggunakan input sedikit mungkin. Pada paparan terdahulu kita sudah mempelajari bagaimana difusi berlangsung dari satu negara ke negara lainnya. Nah, saat ini kita memasuki bahasan bagaimana difusi itu berlangsung di dalam organisasi di satu negara tertentu. Pada dasarnya, karakteristik difusi teknologi yang terjadi dari negara satu ke negara lain juga berlaku manakala perusahaan itu mengadopsi sebuah teknologi baru. Adopsi teknologi tentu saja tidak hanya berlaku atau terjadi di perusahaan, tapi dia bisa terjadi di mana saja, di organisasi pemerintah, di sekolah-sekolah, gereja, dan sebagainya. Menurut Everett M. Rogers, bahwa kemungkinan adopsi itu terjadi tergantung dari faktor-faktor berikut, yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triability, dan observability. Keuntungan relatif adalah derajat di mana inovasi yang baru itu dianggap lebih baik dibanding inovasi yang sekarang sudah dilakukan atau sekarang sedang dijalankan atau cara yang saat ini dijalankan. Kompatibilitas ini berkaitan dengan sejauh mana inovasi itu dianggap konsisten dengan nilai-nilai dan keperluan yang ada. Kemudian kompleksitas tentunya berkaitan dengan seberapa susah atau seberapa mudah untuk memahami dan mengaplikasikan inovasi. Triability terkait dengan sejauh mana inovasi itu bisa diterapkan pada skala terbatas atau untuk atas dasar percobaan. Ya, jadi sejauh mana teknologi itu bisa dicoba dulu. Nah, observability adalah derajat di mana hasil dari inovasi itu tampak dan bisa kita lihat. Kita ambil misalkan inovasi bibit unggul, maka orang akan menggunakan bibit unggul kalau melihat bahwa bibit itu lebih tinggi hasilnya dibanding dengan bibit yang tidak unggul. Kompatibilitas, apakah bibit itu sesuai dengan teknologi atau kepercayaan yang sudah atau sedang berjalan di suatu tempat. Kompleksitas, tentunya apakah bibit unggul itu mudah ditanam atau tidak. Triability berkaitan dengan apakah bibit unggul tersebut bisa ditanam lebih dulu pada petak sawah yang kecil sehingga bisa diamati hasilnya. Observability, kita lihat apakah hasil dari bibit unggul itu memang tampak dan kelihatan sehingga kita bisa yakin bahwa penggunaan bibit unggul itu memang meningkatkan hasil produksi pertanian. Namun demikian perlu dicatat bahwa keputusan untuk melakukan atau mengadopsi atau menolak sebuah inovasi sangat tergantung dari aspek
objektif dan aspek non-objektif. Jadi meskipun sudah ada panduan dari Friedman Rogers, bisa jadi aspek-aspek non-objektif berlaku di situ. Ya. Artinya bisa saja bahwa bit unggul itu memang dianggap atau dilihat mampu meningkatkan produksi, tapi sebagian orang mungkin memilih untuk tidak mengadopsinya. Di samping faktor-faktor yang sudah disampaikan oleh Rogers, terkadang untuk mampu mengadopsi diperlukan adanya translator atau penterjemah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Teknologi itu terkait dengan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang mungkin hal biasa atau dipahami oleh satu kelompok atau satu setting tertentu, barangkali menjadi hal yang menyulitkan pada setting atau kelompok tertentu. Misalnya saja, berhubung saya tidak pernah menggunakan handphone Android, saya akan sangat kesulitan untuk menggunakan handphone berbasis Android. Maka, jika ada orang yang ingin membuat saya menggunakan Android, saya akan memerlukan sebuah translator, orang-orang yang membantu saya memahami cara kerja handphone Android. Pada setting yang lain, inovasi yang dihasilkan di laboratorium belum tentu bisa langsung ke pengguna akhir. Produk-produk tertentu masih memerlukan penterjemah dari level laboratorium ke level komersial, dan ini biasanya dilakukan oleh seorang pengusaha, bukan seorang penemu. Pada banyak kasus, pemerintah mensponsori pengembangan teknologi, khususnya teknologi-teknologi yang berkaitan dengan militer. Namun, pada kenyataannya, mayoritas inovasi teknologi itu diadopsi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan mungkin mengadopsi teknologi baru untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan profit, memasuki pasar baru, atau mungkin untuk mendapatkan berbagai kombinasi dari tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi. Nah, namun demikian, harapan-harapan itu tidak selalu terwujud. Tidak ada jaminan bahwa teknologi baru itu akan menemui kesuksesan. Anda boleh bertanya pada perusahaan Apple misalkan. Mereka gagal total pada waktu memperkenalkan Newton, PDA. Sony juga gagal waktu mengenalkan Betamax. Microsoft yang cukup besar juga gagal waktu memperkenalkan Zune. Atau Google juga pernah gagal waktu memperkenalkan Google Glass. Seringkali kesuksesan itu datang belakangan, atau sukses pada waktu digabung dengan temuan yang lain. Misalnya saja, teknologi laser saat dia digabung dengan komputer menghasilkan scanner di supermarket, kemudian ada printer, juga pembedahan menggunakan robot. Lebih dari itu, potensi suatu produk yang baru sangat susah untuk diakses. Misalnya saja, kadang-kadang dia memerlukan waktu bertahun-tahun setelah dia lepas dari laboratorium sebelum memenuhi atau mendapatkan sukses secara komersil. Ada yang sangat cepat diadopsi, misalnya penggunaan freon untuk satu lemari pendingin. Namun beberapa inovasi memerlukan waktu yang lebih lama. Misalnya saja mesin pemanen kapas itu perlu waktu 53 tahun. Kemudian resleting perlu 27 tahun. Nah, lucunya kadang-kadang teknologi itu pada waktu dia diperkenalkan tidak direspon sama sekali, kemudian dia lupa dan muncul pada tahun-tahun berikutnya. Seperti pada kasus ban yang menggunakan udara, ya, ban mobil atau ban sepeda motor yang dipompa itu saat diperkenalkan itu tidak ada yang menoleh, tapi baru kemudian 10 tahun kemudian teknologi itu diadopsi dan menemui kesuksesan secara finansial. Perusahaan hanya akan mengadopsi sebuah teknologi manakala mereka melihat benefitnya lebih besar dibanding cost-nya. Dan terlebih lagi menghadapi ketidakpastian atas penggunaan teknologi baru, serta seberapa cepat ketidakpastian itu bisa dihilangkan. Nah, karena sifat-sifat teknologi yang seperti itu akan sangat tidak mungkin untuk menghindarkan ketidakpastian secara 100%. Ya. Itu
tugas dari perusahaan adalah mengubah ketidakpastian ini menjadi sebuah resiko. Ketidakpastian merupakan suatu kondisi di mana kita sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi dengan teknologi tersebut. Sementara risiko pada satu atau sekurang-kurangnya kita memiliki gambaran kasar seberapa besar teknologi itu akan berhasil atau akan gagal. Kemampuan mengkalkulasi risiko bukan jaminan atas keberhasilan sebuah adopsi inovasi, tapi sekurang-kurangnya hal itu sudah memberikan gambaran bagi pengambilan keputusan oleh manajemen. Ketidakpastian secara teknologi barangkali bisa sulit, tapi itu lebih sulit lagi memprediksi ketidakpastian secara komersil. Misalnya saja akan sangat lebih mudah memprediksi apakah sebuah pesawat itu akan terbang atau tidak. Tetapi lebih sulit lagi memprediksi apakah pesawat itu akan menemui kesuksesan secara finansial. Contohnya adalah yang terbaru sekarang ini adalah Airbus A380. Itu suatu pesawat yang sangat bagus, kapasitasnya hampir 500 penumpang, dibawa juga enak, banyak konsumen yang menyukai, tetapi dia mau kegagalan. Minggu ini Airbus mengumumkan sedang memproduksi pesawat yang terakhir. Setelah pesawat itu jadi, tidak ada lagi A380 yang akan diproduksi. Kenapa pesawat itu bisa gagal? Padahal penumpang menyukai. Ternyata kapasitas yang terlalu tinggi, yang terlalu besar, menyulitkan pesawat itu penuh dalam setiap kali penerbangan. Sehingga ongkos untuk terbang menjadi sangat tinggi. Jadi secara komersil, pesawat ini kemudian tidak mampu bersaing dengan pesawat-pesawat lain yang lebih murah. Misalnya saja sekarang orang cenderung atau maskapai cenderung mengubah pesawat besar mereka A380 atau Boeing 747 menjadi Boeing 777 yang relatif lebih mudah dan lebih irit bahan bakar, dan tentunya ini akan memberikan keuntungan lebih besar terhadap maskapai penerbangan. Adanya resiko dan ketidakpastian yang selalu menyertai temuan teknologi baru mungkin bisa menjelaskan adanya sifat persisten yang menghambat terjadinya difusi dari teknologi baru yang biasa dikenal sebagai Not Invented Here Syndrome atau NIH. Orang-orang atau organisasi menunjukkan sindrom ini dan mereka cenderung ogah untuk menggunakan teknologi baru yang ditemukan atau dibuat di tempat lain. Sikap mental yang merusak seperti ini pernah dikeluhkan oleh Henry Ford yang mengatakan, "There is too much NIH, not invented here in the automotive industry. Lot of time, a guy brings something in, and unless the improvement is rather dramatic, nothing happen. The status quo is quite hell of a lot easier than making changes." Resistensi internal terhadap perubahan teknologi mungkin menyebalkan bagi yang lain, meskipun sangat jelas bisa dipahami. Sifat teknologi yang berupa ketidakpastian atau beresiko, maka menyebabkan orang-orang susah untuk mengadopsinya, terlebih jika temuan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlibat dengan proses produksi, atau orang-orang yang tidak terlibat dengan implementasinya. Teknologi yang ditemukan oleh internal organisasi barangkali lebih kompatibel dengan nilai-nilai atau struktur organisasi yang ada. Dan barangkali di organisasi itu pun memiliki seorang pahlawan, sama seperti kita misalkan memiliki almarhum Pak Habibie yang jago di bidang pesawat terbang. Maka inovasi yang dilakukan oleh Pak Habibie barangkali membuat kita mau untuk menggunakan pesawat yang digunakan dibanding inovasi yang dilakukan oleh pihak luar. Meskipun sindrom NIH itu bisa dipahami, tapi bukan alasan. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita bahwa menggunakan teknologi dari luar adalah cara yang terbaik, sebagaimana pengalaman mengajarkan kepada Jepang, Amerika, Inggris, dan negara Eropa, bagaimana mereka bisa maju setelah mereka mengadopsi teknologi dari luar. Dan perusahaan yang menolak adopsi dari luar karena alasan gengsi, barangkali suatu saat dia akan menyesali pilihannya dan membayar harga mahal untuk gengsinya itu. Kepemilikan teknologi bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi yang memilikinya. Perusahaan atau suatu negara barangkali akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghambat orang lain atau pihak lain mendapatkan teknologi yang mereka kuasai. Pada abad ke-6, bahkan kelompok pembuat gelas atau kaca dari Venesia mengirim seorang pembunuh.
seorang pembuat kaca yang membuka usahanya di luar negeri. Pada tahun 1719, Inggris melarang emigrasi mereka-mereka yang memiliki keahlian, seperti pada kasus waktu itu Latham Slater yang kemudian menjadi kunci dalam pengembangan industri tekstil di Amerika. Lisensi ini seringkali tidak diberikan jika hal yang dilisensikan dianggap membahayakan kepentingan nasional suatu negara. Bahkan pada banyak kasus, jangankan teknologi, informasi saja bisa dianggap sebagai ancaman terhadap suatu negara. Pada tahun 2012, pemerintah federal Amerika meminta pada sekelompok peneliti untuk menunda publikasi dari sekelompok ilmuwan yang berhasil memanipulasi kode genetik pada flu burung, ya, karena kemampuan ini dikhawatirkan akan dipakai oleh teroris untuk menggunakannya sebagai senjata biologi. Usaha-usaha di masa lalu menunjukkan bahwa upaya untuk menghambat penyebaran teknologi sering mengalami kegagalan. Lebih dari itu, perkembangan teknologi secara keseluruhan melibatkan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, manakala satu pihak yang menghambat penyebaran sebuah teknologi, dia secara keseluruhan menghambat perkembangan teknologi secara umum yang pada akhirnya juga akan merugikan diri mereka sendiri. Pada banyak kasus, banyak perusahaan ingin atau banyak juga ingin teknologi yang mereka kembangkan itu keuntungan finansial yang kembali ke perusahaan yang bersangkutan. Tentunya hal ini bisa dipahami mengingat pengembangan teknologi memerlukan banyak upaya dan juga banyak biaya. Dan demikian tentunya mereka tidak menginginkan pengetahuan itu jatuh ke tangan orang lain atau dikopi oleh orang lain yang kemudian mereka mendapatkan keuntungan secara finansial. Ini adalah hal yang sangat umum dan bisa dipahami dan itu dihargai melalui sistem paten. Sistem paten pada dasarnya adalah monopoli terhadap teknologi pada jangka waktu tertentu. Sistem paten didasari anggapan bahwa tanpa ada perlindungan, maka orang akan malas untuk melakukan percobaan dan penemuan-penemuan yang secara keseluruhan akan membahayakan perkembangan teknologi itu sendiri dalam jangka panjang. Meskipun secara finansial sistem paten menghambat pihak yang lain, tetapi sebenarnya ini bisa juga menstimulasi temuan-temuan yang lain. Karena dengan sistem paten, dengan tambah sedikit sebuah uang, kita bisa melihat desain yang sedang dipaten itu dan memungkinkan perusahaan-perusahaan mencoba mencari cara yang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Pada kenyataannya, istilah paten itu diambil di bahasa Latin yang berarti adalah pateo, di mana berhasil untuk membuka. Dengan demikian, seorang penemu yang ingin mematenkan produknya harus membuka temuannya itu kepada pihak lain. Selain itu, paten juga diberikan kepada perusahaan lain dengan imbalan sejumlah uang. Sistem transfer ini ditengarai mampu mempercepat inovasi ke perusahaan lain karena hal ini akan membuka kesempatan perusahaan untuk belajar dan memanfaatkannya. Pada saat yang sama, paten barangkali akan mencegah perkembangan teknologi lebih jauh. Ya. Dalam banyak kasus, paten memungkinkan perusahaan untuk mengharas kompetitors, collect undisbursed royalty, and bolster the value of financial portfolio. Paten itu digunakan perusahaan untuk menakut-takuti pihak lain yang mirip pertemuannya, yang sebenarnya lebih ini dilandasi oleh keuntungan finansial. Nah, kalau ini terjadi, maka akan menyebabkan hambatan terhadap difusi sebuah teknologi. Namun demikian, sejauh ini masih menjadi perdebatan apakah paten memang sebenarnya menghambat difusi ataukah justru mendorong difusi. Sejauh ini tidak ada kata sepakat di antara para ahli. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan simpan pertanyaan Anda untuk sesi Zoom setelah kuliah ini selesai. Nanti kita akan lanjut kuliah ini dengan sesi tanya-jawab melalui Zoom. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada kuliah saya kali ini. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.